Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Thariqul Khulafa menyebutkan bahwa ketika masuk Islam, uang tunai milik Abu Bakar berjumlah 40.000 dinar atau kira-kira setara dengan 94.350 juta rupiah. Pada awal keislamannya, beliau menginfakkan uang untuk kepentingan dakwah, kegiatan-kegiatan sosial, dan menembus budak-budak serta orang-orang lemah yang disiksa majikannya karena telah memeluk Islam. Oleh karena itu, ketika beliau hijrah ke Madinah, kekayaannya hanya tinggal 5.000 atau 6.000 dirham saja, atau setara dengan 981.550 rupiah. Ketika menjadi khalifah, Abu Bakar masih berjualan sebagaimana biasanya. Setiap pagi sebelum matahari meninggi, beliau membawa gulungan pakaian di atas kepalanya menuju pasar Baqi di Madinah untuk menjual pakaian, dan sorenya baru pulang ke rumah. Abu Bakar melakukannya setiap hari. Bahkan, sehari setelah dilantik menjadi khalifah, Abu Bakar terlihat memanggul segulung kain di pundaknya menuju pasar. Ketika dia tengah asik berjalan, Umar bin Khattab melihatnya. Lalu ia mendekati Abu Bakar dan bertanya, "Mau kemana ya Khalifah Rasulullah?" Abu Bakar menjawab pertanyaan Umar sembari mengarahkan pandangannya ke sela-sela gulungan kain yang ada di atas kepalanya sambil meneruskan jalannya. Abu Bakar pun menjawab, "Mau ke pasar." Kemudian Umar berkata, "Kalau engkau sibuk dengan berdagang, bagaimana tugas menjadi khalifah?" Abu Bakar pun menjawab, "Kalau aku tidak bekerja, bagaimana aku memberi makan keluargaku?" Umar bin Khattab berkata, "Kalau begitu, kita menjumpai Abu Ubaidah Al-Jarrah. Menurut Nabi Muhammad SAW, dia adalah kepercayaan umat. Biar dia yang menentukan uang gaji untukmu dari Baitul Mal." Melihat khalifah yang memiliki tanggung jawab besar bagi umatnya, mereka kemudian berdiskusi agar Abu Bakar tidak lagi disibukkan dengan mencari nafkah untuk keluarganya. Jumlahnya sebesar keperluan makan seorang mujahirin biasa, bukan dari golongan kaya dan bukan dari golongan miskin. Menurut riwayat lain, disebutkan gajinya sebesar 300 dinar, tetapi ada yang mengatakan 6.000 dirham setiap tahun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi khalifah, beliau berkata, "Kaumku mengetahui bahwa pekerjaanku adalah berdagang. Itu telah mencukupi keluargaku. Tetapi karena tugas kekhalifahan, aku disibukkan dengan urusan kaum muslimin, sehingga untuk keperluan keluargaku diambil dari Baitul Mal." Dalam kitab Fathul Bari disebutkan ketika Abu Bakar As-Siddiq akan meninggal dunia, ia berwasiat kepada Aisyah radhiyallahu anha agar mengembalikan seluruh gaji yang telah dikeluarkan untuk dia dari Baitul Mal kepada khalifah yang menggantikan dia. Anas meriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan dirham dan dinar. Abu Bakar hanya meninggalkan seekor unta perah, sebuah mangkok, dan seorang hamba sahaya. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau telah meninggalkan selai selimut dan sehelai kain alas. Barang-barang itu telah diserahkan kepada Umar bin Khattab ketika ia menggantikannya sebagai khalifah. Umar bin Khattab berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ia telah membuat letih orang yang ingin mengikutinya." Seperti inilah seharusnya orang Islam ketika sudah tidak lagi menjadi penjabat negara. Seharusnya fasilitas negara dikembalikan lagi kepada negara, bukan dinikmati sendiri. Jika ingin memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, maka harus bekerja sendiri, bukan mengandalkan uang dari negara karena sudah tidak lagi menjadi haknya. Dalam hal ini, bahkan uang yang disimpan dari Baitul Mal dikembalikan kepada khalifah setelahnya, bukan untuk dirinya sendiri dan keluarganya.